Setelah kue duri-durian resep jadul, maka kali ini saya ingin share resep kue durian dengan adonan kulit yang super renyah. Dari kedua jenis kulit luar kue durian ini, masing-masing resep punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari resep jadul, isi dalam selai duriannya bisa lebih lunak dan setelah disimpan beberapa hari, kulit luarnya semakin lembab sehingga saat dimakan ada kenikmatan tersendiri. Sedangkan kekurangannya memang di awal terasa kulitnya lebih keras dan lebih kokoh. Berbeda dengan resep kulit yang super renyah ini, kelebihannya adalah di aroma butter yang memikat dan juga kerenyahannya. Sedangkan kelemahannya adalah selai duriannya tidak bisa terlalu lunak, harus dimasak lebih lama sehingga lebih keras sedikit sampai bisa dipulun-pulun. Supaya kandungan air dari selai durian ini tidak banyak sehingga tidak merembes ke bagian kulit luar. Karena jika demikian, maka kerenyahan kulit luarnya akan menjadi berkurang setelah disimpan beberapa hari. Nah, teman-teman tinggal pilih lebih suka resep yang mana ya. Pertama-tama, buat terlebih dahulu pasta atau selai duriannya. Ambil daging durian, lalu haluskan dengan menggunakan blender atau food processor. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil harus terus diaduk. Sebaiknya gunakan teflon supaya lebih mudah aduknya, tidak lengket ke wajan. Masak sampai berubah warna dan terlihat lebih kental, kecilkan api, kemudian masukkan gula pasir dan teruskan pengadukannya sampai adonan menjadi kental dan bisa dipulun. Untuk cara masak selai durian yang lebih detail, teman-teman bisa lihat di video kue duri-durian resep jadul. Prosesnya semua sama, hanya untuk hasil akhir tidak boleh terlalu lunak. Harus lebih keras supaya bisa dipulun-pulun setelah dingin. Oh ya, buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk senantiasa mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Nah, sekarang ke cara pembuatan kulitnya. Campurkan gula halus ke wadah yang berisikan butter, lalu kocok dengan hand mixer kecepatan tinggi selama 1-2 menit saja. Setelah itu, turunkan kuning telur dan lanjut kocok lagi sekitar 1 menit sampai tercampur. Kemudian, tambahkan dengan susu bubuk dan mixer lagi sampai tercampur rata. Terakhir, turunkan tepung terigu secara bertahap. Untuk penambahan terigu di tahap awal, bisa tetap gunakan mixer untuk pencampurannya, tetapi di penambahan terigu tahap akhir, aduk gunakan tangan saja karena adonannya sudah semakin padat. Hentikan pengadukan setelah adonan tercampur satu, jangan dipulun-pulun terlalu lama. Jikalau teman-teman membuat sekaligus banyak, sebaiknya sebagian adonan ditutup supaya tidak menjadi keras. Bagi-bagi adonan menjadi potongan-potongan kecil, di mana setiap potongan seberat 15 gram atau sesuaikan dengan selera masing-masing, mau besar atau kecil. Setelah itu, bulat-bulatkan setiap potongan menjadi bulatan-bulatan kecil. Ambil satu bulatan, lalu bentuk seperti tampak di video dan isi dengan adonan isi. Untuk adonan isi, saya membagi-bagi menjadi bulatan kecil dengan berat 10 gram untuk tiap bulatan isinya. Kemudian, rapatkan adonan kulit luarnya sampai terekat dengan baik. Lalu bulat-bulatkan kembali supaya permukaan luarnya menjadi halus, tidak ada garis-garis retakan. Setelah semua bulatan terisi dengan durian, sekarang beri bentuk seperti kelopak-kelopak bunga dengan alat penjepit. Teman-teman bisa lihat caranya di video ini, tapi rasanya teman-teman semua pasti sudah tahu, karena bentuk ini sudah merupakan bentuk yang cukup kuno. Seingat saya, pertama saya membuat model ini saat anak saya masih kecil dan masih kumpul dalam satu rumah. Kelihatan dari alat penjepitnya yang sudah terlihat tua kan?
Setelah semua selesai dibentuk, masukkan ke oven yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan panggang dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 10 menit. Sementara itu, buat bahan pengoles dari campuran 1 kuning telur, tambahkan dengan setengah sendok susu cair dan setengah sendok minyak goreng. Aduk sampai tercampur rata, siap untuk digunakan. Nah, setelah 10 menit, keluarkan dari oven, lalu simpan sampai dingin, baru poleskan dengan bahan polesan. Sengaja harus disimpan sampai dingin, supaya dengan demikian adonan kulit luarnya ini menjadi kokoh, sehingga saat kita poles bentuknya tidak berubah. Setelah selesai dipoles, masukkan kembali ke dalam oven. Panggang lagi dengan api atas bawah selama 10-15 menit. Kemudian pindahkan ke rak bagian atas untuk oven saya. Dan panggang lagi selama 5 menit sambil selalu cek supaya warnanya tidak sampai gosong. Nah, setelah matang keluarkan dari oven. Warnanya pas dan juga tidak retak. Untuk supaya tidak retak, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, perbandingan isi dan kulit harus tepat. Kedua, saat diisi dengan bahan isian harus direkatkan dengan baik. Lalu yang ketiga, bahan isiannya tidak boleh terlalu basah. Dan kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah suhu oven juga tidak boleh terlalu panas. Nah, dengan mengetahui beberapa tips ini, maka hasil dari kue duren pasti akan sukses dan sempurna. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lain yang hobi baking dan cooking, supaya bisa menjadi berkat buat orang lain. Sampai jumpa, bye-bye.